Halo, shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anastasia Boru Ginting, selanjutnya adalah Nindi Kurnia Dwita, selanjutnya adalah Sela Dibura Aprilia, dan saya sendiri Wiranto Ali Nugroho akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai skala dan perbandingan. Adapun topik pembahasan dari kelompok kami adalah gambar berskala, pengertian perbandingan, perbandingan seharga dan berbalik harga, penggunaan dan penerapan perbandingan, dan yang terakhir adalah wawasan Kristen Alkitabiah. Gambar berskala. Bagaimana ya contoh dari gambar berskala itu? Contoh dari gambar berskala adalah ukuran rumah pada gambar atau foto. Terus pengertian skala apa ya? Skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya. Contohnya, skala sebuah gambar memiliki skala 1:100. Berarti setiap jarak 1 cm pada gambar mewakili 100 cm jarak sebenarnya. Adapun rumus skala adalah skala sama dengan jarak pada gambar atau model dibagi jarak sebenarnya. Kita akan masuk pada contoh, yaitu diketahui skala suatu peta adalah 1:1.500.000. Jika jarak kota A ke kota B pada peta tersebut 6 cm, maka tentukan jarak sebenarnya dari kota A ke kota B. Penjelasannya adalah diketahui skalanya 1:1.500.000. Jarak pada peta 6 cm. Ditanya jarak sebenarnya atau bisa dimisalkan X. Jawab, rumusnya adalah skala sama dengan jarak pada gambar per jarak sebenarnya. 1/1.500.000 sama dengan 6 cm per X. X 9 juta cm. 9 juta cm dibagi 1000 dan hasilnya adalah 90 km. Kenapa bisa dibagi 1000? Karena kita mengubah dari cm ke kilometer dibantu dengan tangga satuan pada panjang yang sudah tersedia, sehingga jarak kota A ke kota B sebenarnya 90 km. Faktor skala pada gambar berskala. Pengertian faktor skala. Faktor skala merupakan ukuran pada peta lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Hal-hal yang berlaku pada gambar skala adalah yang pertama, mengubah ukuran akan tetapi tidak mengubah bentuk. Yang kedua, ukuran dapat diperbesar atau diperkecil. Adapun rumus dari faktor skala adalah lebar foto per lebar bingkai sama dengan tinggi foto per tinggi bingkai. Sekarang kita masuk pada contoh soal faktor skala. Sebuah foto berukuran lebar 8 cm dan tinggi 12 cm akan dibuat bingkai dengan lebar 16 cm. Tentukan faktor skala dan tinggi bingkai foto tersebut. Penyelesaiannya, ketahui faktor skala adalah 8 cm dibagi 16 cm, yaitu 1:2. Ditanya tinggi bingkai, kita misalkan X. Jawabannya, rumusnya tadi adalah lebar foto per lebar bingkai sama dengan tinggi foto per tinggi bingkai. Sehingga 8/16 sama dengan 12 per X. X 16 dikali 12 per 8. Sehingga X itu ditemukan 24 cm, sehingga tinggi bingkai adalah 24 cm dan skala pada gambar 1/2. Selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan mengenai pengertian perbandingan. Menurut KBBI, perbandingan adalah perbedaan atau selisih kesamaan. Pengertian perbandingan adalah istilah matematika untuk membandingkan dua objek atau lebih. Jadi, agar bisa membandingkan sesuatu, harus ada minimal dua buah objek. Perbandingan, atau yang biasa kita sebut juga dengan rasio, merupakan
Salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Penulisan rasio atau perbandingan dapat dituliskan sebagai A banding B atau A per B. Dengan A dan B merupakan dua besaran yang memiliki satuan yang sama. Nah, setelah kita mengerti pengertian dari perbandingan, kita akan masuk lebih dalam lagi nih, yaitu jenis-jenis dari perbandingan yang terbagi menjadi dua, yaitu perbandingan seharga dan perbandingan berbalik harga. Perbandingan seharga yaitu perbandingan dari dua buah hal atau lebih, yang jika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lainnya juga ikut bertambah dan berlaku sebaliknya. Karena itulah perbandingan ini mempunyai nilai yang sama. Seperti yang kita lihat pada gambar di sini, jika komponen 1 yang merupakan A dan B itu naik, maka komponen 2 yang merupakan C dan D juga ikut naik. Namun kita juga lihat di sini bahwa A itu berhubungan dengan D dan B berhubungan dengan C. Nah, sama halnya dengan jika komponen 1 yang merupakan A dan B itu turun, maka komponen 2 yang merupakan C dan D itu ikut turun. Nah, di sini juga kita lihat bahwa hubungan antara kedua komponen itu bersilangan ya, A dengan D dan B dengan C. Sehingga dari penjelasan tersebut kita bisa mengerti bahwa rumus dari perbandingan seharga, jika A banding B sama dengan C banding D, maka A kali D sama dengan B kali C. Untuk semakin melatih pemahaman kita mau masuk ke dalam contoh soal. Berikut ini ada contoh soal yaitu tentukan nilai D pada perbandingan seharga ini jika 12 banding 6 sama dengan 10 banding D. Maka penyelesaian dari contoh soal ini adalah diketahui 12 banding 6 sama dengan 10 banding D. Ditanyanya adalah nilai D-nya. Nah, penyelesaiannya adalah kita balik lagi ke rumus yang tadi, jika A banding B sama dengan C banding D, maka A kali D sama dengan B kali C. Sehingga jika 12 banding 6 sama dengan 10 banding D, maka kita kalikan silang yaitu 12 kali D dan 6 kali 10. Sehingga 12 kali D sama dengan 12D dan 6 kali 10 sama dengan 60. Lalu kedua ruas kita bagi 12 ya, 12 bagi D sama dengan 12, 60 dibagi 12 sama dengan 5. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan bahwa nilai D sama dengan 5. Dan perbandingan 12 banding 6 sama dengan 10 banding 5. Yang kedua adalah perbandingan berbalik harga. Perbandingan berbalik harga yaitu perbandingan dua hal ataupun lebih yang jika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lainnya menjadi menurun dan berlaku sebaliknya. Karena itulah perbandingan ini mempunyai nilai yang berbalik. Kalau kita lihat di dalam gambar ini, komponen 1 yang merupakan A dan B, jika naik, maka komponen 2 yang merupakan C dan D itu turun. Namun di sini ada perbedaannya dibandingkan perbandingan seharga, yaitu A itu berhubungan dengan C dan B berhubungan dengan D. Begitupun sebaliknya, jika komponen 1 yang merupakan A dan B turun, maka komponen 2 yang merupakan C dan D itu naik. Dan di sini A berhubungan dengan C dan B berhubungan dengan D. Sehingga dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan melalui rumus perbandingan berbalik harga, yaitu jika A banding C sama dengan B banding D, maka A kali B sama dengan C kali D. Dan untuk melatih pemahaman kita mengenai perbandingan berbalik harga, kita akan mengerjakan contoh soal lagi. Contoh soalnya adalah tentukan nilai A pada perbandingan berbalik harga ini jika A banding 17 sama dengan 34 banding 4. Penyelesaiannya adalah diketahui A banding 17 sama dengan 34 banding 4. Yang ditanya adalah nilai A-nya. Penyelesaiannya adalah kita balik lagi ke rumus yang tadi, yaitu jika A banding C sama dengan B banding D, maka A kali B sama dengan C kali D. Sehingga di sini kita ketahui bahwa A banding 17 sama dengan 34 banding 4, lalu kita kalikan A dengan B dan C dengan D, sehingga A kali 34 sama dengan 34A dan 17 dikali 4 sama dengan 68. Kemudian masing-masing ruas kita bagi dengan 34.
34A dibagi 34 sama dengan A, dan 68 dibagi 34 sama dengan 2. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan nilai A sama dengan 2. Sehingga kesimpulannya adalah 2:17 sama dengan 34 dibanding 4. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam materi penggunaan dan penerapan perbandingan. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, tak jarang kita memerlukan perbandingan agar suatu peristiwa itu dapat terselesaikan dengan lebih mudah. Jadi, contoh peristiwa yang tergolong pada perbandingan seharga, yang pertama adalah ketika kita ingin menghitung jarak tempuh dengan waktu tempuhnya. Yang kedua, ketika kita ingin menghitung jumlah pekerja dengan upah yang dikeluarkan. Yang ketiga, ketika kita ingin menghitung jumlah tabungan dengan waktu penyimpanan. Dan yang keempat, ketika kita ingin menghitung jumlah makanan dengan jumlah orang yang menghabiskan. Sekarang kita akan masuk ke dalam satu contoh soal agar kita dapat lebih paham. Anita sedang berulang tahun dan dirayakan dengan sangat megah. Mereka mengundang banyak tamu sehingga banyak juga kue yang harus disediakan. Untuk menjamu 50 orang tamu, maka dibutuhkan tepung sebanyak 10 kg untuk membuat kue tersebut. Jadi berapa kilogramkah tepung yang dibutuhkan untuk menjamu 125 orang tamu? Untuk penyelesaiannya kita lihat dulu. Bila jumlah tamu bertambah, maka jumlah tepung yang dibutuhkan akan bertambah juga, sehingga perbandingan ini adalah perbandingan seharga. Jadi untuk penyelesaiannya, kita dapat membuat tabel. Di tabel ini ada dua kolom. Kolom pertama isinya adalah banyak tamu, dan kolom kedua adalah banyak tepung. Jadi, jika banyak tamu 50 orang, maka banyak tepungnya yang dibutuhkan adalah 10 kilo. Dan jika banyak tamunya 125 orang, banyak tepungnya belum diketahui. Jadi kita misalkan banyak tepung yang belum diketahui ini adalah A. Berarti 50 per 125 sama dengan 10 per A. Kemudian kita kali silangkan 50 dikali A. Jadi 50A sama dengan 10 kali 125. Jadi A sama dengan 10 kali 125 per 50. A sama dengan 25. Jadi banyaknya tepung yang dibutuhkan dalam membuat kue untuk 125 tamu adalah 25 kg. Sekarang kita akan melihat satu contoh peristiwa yang tergolong pada perbandingan berbalik harga. Antara lain yang pertama adalah ketika kita ingin menghitung kecepatan sebuah mobil dengan waktu tempuh. Yang kedua, ketika kita ingin menghitung jumlah pekerja dengan waktu penyelesaian. Yang ketiga, ketika kita ingin menghitung waktu kerja dengan gaji yang diperoleh. Dan yang keempat, ketika kita ingin menghitung jumlah hewan dengan waktu penghabisan makanannya. Sekarang kita akan masuk ke dalam satu contoh soal agar lebih paham. 8 orang pekerja dapat membuat suatu bangunan rumah selama 50 hari. Karena pemilik rumah terburu-buru ingin menempati rumah barunya, maka dia ingin rumahnya selesai dalam 40 hari. Jadi, berapa banyak pekerja yang dibutuhkan agar rumah tersebut selesai dalam waktu 40 hari? Penyelesaiannya kita lihat dulu. Jika jumlah pekerja bertambah, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bangunan rumah tersebut akan semakin berkurang. Sehingga perbandingan ini termasuk ke dalam perbandingan berbalik harga. Jadi, kita dapat mengerjakan soal ini dengan membuat sebuah tabel. Kita membuat satu tabel dengan dua kolom. Kolom pertama adalah banyak pekerja dan kolom kedua adalah banyak hari. Jadi, 8 pekerja selesainya dalam 50 hari. Jadi, berapa pekerjakah yang dibutuhkan? Maka selesainya 40 hari. Kita misalkan banyak pekerja yang selesai 40 hari ini adalah A. Jadi, 8 per A sama dengan 50 per 40. Kemudian, ini berbeda dengan perbandingan seharga karena tadi di perbandingan seharga kita mengali silangkan. Sedangkan di perbandingan berbalik harga kita tidak kali silang. Jadi, 8 kali 50 sama dengan 40A. 400 sama dengan 40A. 10 sama dengan A atau A sama dengan 10. Nah, jadi kita dapat A-nya. Banyak pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bangunan rumah selama 40 hari adalah 10 orang. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian wawasan Kristen Alkitabiah. Pada wawasan Kristen Alkitabiah ini, kelompok kami mengambil dari firman Tuhan melalui Roma 12 ayat 4-6. Firman Tuhan berbunyi, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat,
baiklah kita untuk melakukannya sesuai dengan iman kita. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita kembali diingatkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki karunia yang berbeda-beda. Sehingga di dalam perbandingan ciptaannya, kita masing-masing memiliki karunia yang berlainan satu dengan yang lain. Sehingga kita harus tetap bersyukur dengan apa yang telah kita miliki dan menggunakan karunia yang kita miliki untuk memuliakan nama Tuhan. Sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih.